Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Atila Nahar dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Di kelompok 11 ini ada 3 orang, antara lain Hieronymus Yansen Taek, dan yang kedua saya sendiri Atila Nahar, yang ketiga Yasinta Putri. Lanjut. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Poin pertama, pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Yang kedua, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Poin pertama, barang kena pajak. Yang kedua, jasa kena pajak. Yang ketiga, pengusaha kena pajak. Yang keempat, subjek pajak pertambahan nilai. Yang kelima, objek pajak pertambahan nilai. Yang keenam, tarif pajak pertambahan nilai. Yang ketujuh, cara kerja sistem pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, barang kena pajak atau BKB adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Selanjutnya, poin pertama, barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Selanjutnya, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Selanjutnya, jasa kena pajak atau JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Selanjutnya, pengecualian JKP antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman perangko dan surat, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa keagamaan, jasa penyelenggaraan seni dan hiburan yang dikenakan pajak tontonan, jasa siaran yang bukan iklan, bidang perhotelan, jasa di bidang tenaga kerja, jasa penyediaan tempat parkir. Tahun 1983 tentang PPN, semua bidang jasa masuk dalam kategori jasa kena pajak kecuali beberapa jasa di bawah ini. Yang saya sebut tadi, jasa pelayanan kesehatan medis. Jasa ini meliputi pelayanan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis, ahli kesehatan, jasa akunpuntur dan fisioterapi, kebidanan, jasa paramedik dan perawat, jasa rumah sakit, klinik kesehatan dan laboratorium kesehatan, psikolog, pengobatan alternatif termasuk pengobatan yang dilakukan paranormal. Dan yang kedua, jasa pelayanan sosial. Jasa ini meliputi pelayanan panti jompo, panti asuhan, kebakaran, lembaga rehabilitas, jasa pelayanan kecuali yang memiliki sifat komersial. Yang ketiga, jasa pengiriman perangko dan surat. Jasa ini meliputi jasa pengiriman surat dengan perangko yang ditempel. Yang keempat, jasa asuransi. Jasa ini mencakup asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi yang dilakukan perusahaan asuransi kepada pemegang asuransi. Jasa di bidang asuransi ini tidak termasuk jasa penunjang seperti agen asuransi, konsultasi asuransi, dan penilaian kerugian asuransi. Yang kelima, jasa keuangan, meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan, serta dokumen-dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan surat-surat berharga tersebut. Jasa peminjaman dana, jasa pembiayaan, Di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai subjek PPN. Nah, di sini itu kita harus disiplin dan tertib dalam melaporkan faktur pajak dan SPT masa PPN itu. Karena keterlambatan pelaporan PPN itu kita akan
diberikan sanksi berupa administrasi seperti denda atau bunga, bahkan bisa dikenakan sanksi pidana juga. Nah, di masa sekarang itu membayarkan SPT seperti itu kita tidak perlu susah-susah lagi karena sudah ada layanan e-faktur. Nah, subjek PPN ini diantaranya adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean. Lalu yang kedua ada pengusaha yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga ada pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Yang keempat, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP. Yang selanjutnya adalah objek PPN. Objek PPN ini meliputi penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Lalu yang kedua ada impor BKP. Yang ketiga ada penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Yang keempat ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya ada ekspor BKP. Lalu ada kegiatan membangun sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir ada penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula itu tidak untuk diperjualbelikan. Yang selanjutnya ada tarif PPN. Nah, tarif PPN ini sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Jadi untuk perhitungannya adalah PPN sama dengan 10% dikalikan dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak sendiri itu meliputi harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan yang terakhir ada nilai lain dari keputusan Menko. Di Indonesia itu tarif pembayaran pajak PPN diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang menyebutkan bahwa tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal itu 15%. Seperti yang diatur oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya ada cara kerja sistem pajak pertambahan nilai. Yang pertama ada dikenakan atas penyerahan, lalu ada dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi. Yang ketiga ada mekanisme kredit pajak. Dan yang selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sebagai pertimbangan atas perlu adanya keseimbangan pembelian pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi. Lalu perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong barang mewah. Dan yang ketiga ada perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil tradisional. Yang keempat ada perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Tarif PPNBM. Nah, tarif PPNBM ini yang berlaku saat ini itu ada 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Cara penghitungan tarif PPNBM itu sama dengan dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak. Untuk PPNBM sebesar 10% itu diberlakukan untuk kelompok kendaraan bermotor pengangkutan 10 orang sampai 15 orang dilengkapi dengan motor bahan bakar diesel atau semi diesel dengan kapasitas isi silinder sampai 1500 cc. Lalu tarif PPNBM 20% itu diberlakukan untuk kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang selain sedan atau station wagon
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc hingga 2.500 cc. Lalu yang ketiga, tarif PPNBM sebesar 30% itu dikelompokkan untuk kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi ya. Nah, ini kapasitas isi silindernya 1.500 cc. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kredit pajak. Nah, mekanisme kredit pajak, pajak masukan yang wajib dibayar oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Nah, jadi mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat PKP dapat mengkreditkan pajak yang dibayarkannya atas perolehan barang dan jasa dengan pajak keluaran yang dapat dipungut ketika melakukan penyerahan barang. Contoh yang pertama, pembelian bahan baku senilai 50 juta. Pajak masukan 10% kali 50 juta sama dengan 5 juta. Penjualan hasil produksi sama dengan 40 juta. Pajak keluaran 10% kali 40 juta sama dengan 4 juta. PPN yang lebih dibayar sebesar 5 juta dikurang 4 juta sama dengan 1 juta. Selanjutnya, faktur pajak. Nah, faktur pajak yang pertama adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Dirjen Bea Cukai. Yang ketiga, macam-macam faktur pajak. Nah, yang pertama, pajak standar. Yang kedua, faktur pajak gabungan. Yang ketiga, faktur pajak sederhana. Yang keempat, dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak standar oleh Dirjen Pajak. Materi selanjutnya tentang pemungut PPN. Nah, pemungut PPN ialah bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menko untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. Nah, pemungut PPN yang pertama, PPN yang tertuang atas transaksi penyerahan BKP atau JKP dipungut oleh PKP penjual. Nah, yang kedua, pembeli PKP atau JKP wajib membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN 10%. Nah, yang ketiga, apabila pembeli BKP atau JKP tersebut berstatus pemungut PPN atau pembeli khusus, PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP atau JKP tidak dipungut oleh PKP penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut. Nah, yang terakhir, pemungut PPN hanya membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya 10% disetor langsung ke kas negara. Selanjutnya, surat pemberitahuan masa atau SPT masa PPN. Yang pertama, merupakan laporan yang disampaikan PKP yang berisi pajak masukan berdasarkan realisasi pembelian JKP, pajak keluaran berdasar realisasi pengeluaran BKP atau JKP, yang terakhir penyetoran pajak atau kompensasi. Materi yang terakhir tentang akuntansi PPN. Berdasarkan pasal 28 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 6 Undang-Undang PPN adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan di atas dan bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPNBM yang teruntung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam.